Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkece, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, Kita lanjut bahas chapter 18. Nggak usah cacicot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Bandi yang sudah diajar habis-habisan oleh Dewa Sasin dan akan dibunuh oleh Dewa Sasin. Dirinya pun kini langsung mengatakan, "Hei Raja Penjaga Surga, Sasin Guanyin, rumornya kamu adalah dewa yang menggabungkan keindahan dan juga kebijaksanaan serta kekuatan. Ternyata itu adalah benar." Kita langsung flashback ke pertarungan antara Raja Bandi dan juga Dewa Sasin sebelum Raja Bandi dibuat pingsan oleh Dewa Sasin. Saat itu Raja Bandi yang sudah meracuni tubuh dari Dewa Sasin dan akan membunuhnya, Raja Bandi pun kini langsung mengatakan, "Kamu bisa lihat kan, racunku sudah menyebar ke seluruh tubuhmu dan perlawananmu akan semakin lemah. Kamu adalah dewa yang sangat menarik, jadi sangat disayangkan jika aku membunuhmu saat ini juga. Tapi kamu telah membunuh orang yang kucintai, hal itu tidak dapat kumaafkan. Aku akan menyiksa dirimu lebih dulu." Dan tiba-tiba saja saat tangan dari Raja Bandi kini akan menembus jantung dari Dewa Sasin, Dewa Sasin pun langsung menangkap tangan itu yang membuat Raja Bandi menjadi terkejut. Dan Dewa Sasin pun kini langsung berkata pada Raja Bandi, "Penilaianmu terhadapku salah. Kekuatanku melemah hanya karena tubuhku yang sedang melakukan detoksifikasi pada racun yang kau berikan." Kata-kata yang diucapkan oleh Dewa Sasin itu kini membuat Raja Bandi semakin tidak percaya. Dan Dewa Sasin kini langsung mengatakan, "Aku adalah Sasin Guanyin. Aku dapat membersihkan segala kotoran dari tubuhku ini." Dewa Sasin yang sudah menetralkan racun yang diberikan oleh Raja Bandi, dia pun kini berkata bahwa dia adalah orang yang tidak mudah untuk dikalahkan. Bahkan Raja Bandi sekalipun tidak akan bisa menyakiti Dewa Sasin. Raja Bandi pun kini langsung dibuat terkejut karena saat ini Dewa Sasin menggunakan kekuatan ilusinya pada Raja Bandi. Dan terlihatlah Raja Bandi kini sudah berada di ruangan yang sangat gelap. Dan tiba-tiba saja muncul api yang sangat besar dari ruangan itu. Raja Bandi pun langsung mengatakan, "Gunung berapi telah meledak. Apakah buminya sudah hancur?" Meskipun dia adalah musuh, tapi dia mencekik dalam keindahan. Ini adalah fenomena yang sangat indah yang aku lihat. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Keindahan ini membuat air mataku menjadi mengalir. Dan tiba-tiba saja Dewa Sasin pun kini langsung muncul di hadapan Raja Bandi dan langsung melakukan serangan. Dan serangan itulah yang telah membuat Raja Bandi terkapar di tanah lalu pingsan. Raja Bandi pun kini langsung bangkit dan dia berkata dalam hatinya, "Aku harus mengakui bahwa pesonanya membuatku tidak bisa berkutik. Itu telah membuatku merasa kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Aku tidak akan mengulangi kesalahan ini." Dewa Sasin yang tadi melayang di hadapan Raja Bandi dan dia kini sudah turun dan menapakkan kakinya di tanah. Dewa Sasin pun langsung mengatakan, "Raja Bandi, apakah kamu sudah melihatnya? Serangan racunmu adalah senjata yang terkuat. Tapi sayangnya itu tidak berhasil menghentikanku. Dan hasil pertempuran ini sudah jelas. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan diriku." Raja Bandi pun kini juga langsung menjawab perkataan dari Dewa Sasin. "Sasin Guanyin, kamu tidak akan bisa menakut-nakutiku. Aku akan mengeluarkan seluruh kekuatanku untuk membuat racun dan aku akan membuktikan padamu bahwa itu tidak sia-sia." Dan Dewa Sasin pun juga langsung mengatakan, "Coba saja kalau kau bisa." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Dewa Sasin, hal ini membuat Raja Bandi menjadi marah. Dan dia pun kini juga langsung melakukan gerakan untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Raja Bandi pun kembali menggunakan kekuatan racunnya untuk membentuk sebuah sayap.
dan dia kini melayang di depan Dewa Sasin. Lalu Raja Bandi kini berkata, serangan racun adalah serangan yang misterius, dan racun adalah sumber daya yang berharga yang perlu dikumpulkan terus-menerus setiap hari. Aku sekarang telah mengumpulkan berbagai jenis racun di dalam tubuhku selama bertahun-tahun, dan aku akan melepaskannya. Setelah berkata seperti itu, kini Raja Bandi pun langsung menggunakan kekuatan racunnya itu dan mengubahnya menjadi sebuah panah yang langsung menyasar ke arah tubuh dari Dewa Sasin. Dan kini ribuan panah beracun pun akan segera menghujani tubuh Dewa Sasin. Raja Bandi pun kini langsung mengatakan, Sasin Guanyin, bagaimana? Ada triliunan anak panah beracun di sini. Itu akan bisa menusukmu dan memberikanmu luka yang beracun dan fatal. Dewa Sasin yang tetap tenang menghadapi serangan dari Raja Bandi, dirinya pun kini langsung mengeluarkan jurus telapak tangan 1000 yang langsung bisa menghalau semua anak panah racun yang dikeluarkan oleh Raja Bandi. Dan kini anak panah beracun itu pun berubah menjadi sebuah asap. Raja Bandi pun kini langsung berlari dan berteriak pada Dewa Sasin bahwa itu adalah hal yang bodoh. Raja Bandi juga berkata, apakah yang dilakukan Dewa Sasin itu adalah untuk melarikan diri? Dan Raja Bandi kini langsung terjun ke asap beracun miliknya. Dan dia pun kini langsung dibuat terkejut karena tiba-tiba saja Dewa Sasin masih berdiri tegak di hadapannya. Raja Bandi yang dibuat terkejut oleh Dewa Sasin langsung berkata, kamu ternyata orang yang tidak bisa kuduga. Dan Dewa Sasin juga langsung mengatakan pada Raja Bandi, kamu adalah orang yang terlalu lambat. Apa susahnya menerima kekalahan? Setelah mengatakan hal itu, Dewa Sasin pun kini langsung menggunakan tangan 1000-nya untuk menghajar tubuh Raja Bandi. Sampai-sampai serangan yang dilakukan oleh Dewa Sasin membuat tengkorak dan juga tulang rusuk Raja Bandi menjadi retak. Dan kini Raja Bandi pun dibuat terlempar oleh kekuatan tangan 1000 milik Dewa Sasin. Raja Bandi yang sudah terlempar, dirinya terlihat sudah tidak berdaya. Dan Dewa Sasin pun kini juga langsung berkata pada Raja Bandi, kekuatan tangan 1000 dan penglihatan 1000-ku selalu memperhatikan segala jenis kekuatan dan kecepatan. Tentu saja itu akan sangat mudah untuk mematahkan anak panah beracun milikmu. Dan kini terlihatlah Raja Bandi sudah terkapar, tapi dia masih berusaha untuk bangkit kembali. Raja Bandi kini langsung berkata pada Dewa Sasin, kamu telah menyakitiku. Dan Dewa Sasin kini menyuruh Raja Bandi untuk menyerah saja. Raja Bandi pun langsung berkata pada Dewa Sasin bahwa dia tidak akan menyerah. Dan apakah Dewa Sasin ini akan benar-benar bisa memenangkan pertarungan ini? Karena itu sungguh sangat naif bahwa Dewa Sasin bisa mengalahkan Raja Bandi. Raja Bandi pun kini juga langsung mengatakan, aku masih memiliki kekuatan cadangan, tapi aku belum ingin mengeluarkannya karena aku memiliki kesulitan yang berkepanjangan. Dewa Sasin pun kini tidak mengerti apa maksud yang dikatakan oleh Raja Bandi. Dan Raja Bandi pun kini langsung berkata pada Dewa Sasin, aku harus mulai dari mana? Saat ini aku sudah tidak berdaya. Dan Dewa Sasin kini langsung berkata, aku tahu. Kemudian Raja Bandi kini juga langsung mengatakan pada Dewa Sasin, apakah sang dewa bisa mengerti dirinya? Dewa Sasin pun menjawabnya, ini adalah ketidakcocokan. Para dewa tidak memiliki masalah tentang ini, karena dalam proses kelahiran kembali, itu akan dikesampingkan lebih awal. Sangat disayangkan bahwa kamu mengalami pengalaman seperti itu. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan situasi saat ini. Aku sangat senang dan aku tidak berdaya. Selama ini tidak ada yang mengenalku lebih baik dari siapapun, dan tidak ada yang tahu rahasiaku. Tapi hari ini aku akan menceritakan rahasia ini pada seorang dewa. Sasin Guanyin, kamu harus tahu bahwa aku sangat tidak menyukai tubuh pria ini. Tapi seluruh kekuatan utamaku berasal dari bagian pria ini. Raja Bandi yang saat ini bercerita pada Dewa Sasin, tiba-tiba saja sayap beracunnya kini langsung menghilang. Dan Dewa Sasin kini akan mendengarkan seluruh cerita dari Raja Bandi. Raja Bandi pun kini lanjut mengatakan, aku tidak ingin menggunakan kemampuan itu karena itu sangat menjijikkan dan tubuhku
akan terlihat sangat berotot dan sangat besar. Tapi kali ini kamu telah memaksaku. Apabila kamu mau meminta maaf padaku, aku akan segera pergi. Kalau tidak, aku akan menggunakan kekuatan jahat tersembunyi untuk membunuhmu. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Raja Bandi, Dewa Sasin pun kini menjadi terkejut dan dia waspada. Lalu Dewa Sasin pun kini langsung menggunakan kekuatan tangan seribunya dan memegang tombak di masing-masing tangan seribu milik Dewa Sasin. Lalu Dewa Sasin pun kini langsung melemparkan tombak-tombak itu ke arah tubuh Raja Bandi. Dan ribuan tombak pun kini langsung menghujani tubuh Raja Bandi. Tapi tiba-tiba saja Dewa Sasin kini dibuat terkejut karena ternyata tombak-tombak itu tidak dapat melukai tubuh Raja Bandi. Dan sekarang Raja Bandi akan mengeluarkan kekuatan tersembunyinya. Dan dia akan menunjukkan tubuh pria berotot miliknya yang telah dia sembunyikan selama ini. Setelah di dalam mode prianya, Raja Bandi pun kini langsung melesat dengan kecepatan yang tidak terduga yang membuat Dewa Sasin tidak bisa melihatnya. Dan Raja Bandi kini langsung memukul tubuh dari Dewa Sasin sekuat mungkin. Hal ini membuat Dewa Sasin menjadi kesakitan dan dia pun mengatakan dalam hatinya, pukulannya sangat cepat dan aku tidak bisa melihatnya. Raja Bandi yang sudah sangat marah, dia terus saja menghajar Dewa Sasin sampai-sampai Dewa Sasin kini terlempar ke udara yang begitu tinggi. Tubuh Dewa Sasin yang sudah menembus awan, dia pun kini langsung mengatakan dalam hatinya, tiba-tiba saja Raja Bandi berubah kepribadiannya. Ternyata racun itu hanya dilakukan untuk menutupi kedok aslinya. Dan ternyata ini adalah kekuatan asli yang dia miliki. Raja Bandi yang tidak ingin membiarkan Dewa Sasin begitu saja, dia pun kini langsung menyusul Dewa Sasin ke langit dan terus akan menghajar sang dewa. Kita flashback pada saat Raja Bandi kecil diculik dan dihajar oleh Liao Ji. Pada saat itu Raja Bandi memohon pada Liao Ji untuk berhenti memukulinya. Dan Liao Ji pun juga langsung berkata, aku bisa melihat kemampuanmu lebih dari itu. Kenapa kamu tidak mencoba mengeluarkan yang terbaik? Raja Bandi pun langsung menangis di depan Liao Ji dan dia mengatakan, kenapa kamu menyiksaku? Tolong biarkan aku pergi dari tempat ini. Liao Ji juga langsung berkata pada Bandi kecil, tidak ada gunanya kamu memohon, karena yang harus kamu lakukan hanyalah berkelahi. Bandi kecil pun langsung mengatakan bahwa dia hanya ingin menjalani kehidupan sebagai dirinya sendiri. Hanya itu saja. Bandi kecil juga langsung berkata pada Liao Ji, kenapa kamu harus memaksaku? Kenapa? Liao Ji pun kini langsung terdiam oleh kata-kata yang diucapkan oleh Bandi kecil. Dan tiba-tiba saja Bandi kecil pun kini langsung menunjukkan kekuatan aslinya dan berubah menunjukkan tubuh laki-laki miliknya. Setelah berubah ke mode laki-lakinya, Bandi kecil pun kini langsung berada di ruangan dari Jing Yi dan dia sedang menjahit bonekanya yang sobek. Kemudian Jing Yi pun kini langsung berkata pada Bandi kecil, Bandi, aku mendengar bahwa Liao Ji telah memujimu. Dia mengatakan bahwa kamu adalah orang yang jenius dan langka. Aku tidak pernah melihatnya memuji orang seperti itu. Dan itu hanya dilakukan padamu saat ini. Kamu memiliki naluri bertarung yang kuat dan tersembunyi di dalam tubuhmu. Tapi kamu secara sadar telah menekan kemampuan terhebatmu itu. Kamu harus berlatih untuk melepaskannya. Dan mungkin kamu harus mengembangkannya menjadi kekuatan yang tidak terbatas. Bandi kecil langsung menjawab perkataan dari Jing Yi bahwa dia tidak akan pernah mengeluarkan kekuatan itu lagi. Karena dia tidak suka dengan gaya seperti itu. Karena gaya laki-laki itu membuat Bandi kecil merasa jijik dengan tubuhnya sendiri. Jing Yi juga langsung berkata pada Bandi kecil, meskipun itu adalah pilihanmu, tapi kamu tidak harus menyia-nyiakan hal itu. Bandi kecil langsung menjawab perkataan dari Jing Yi, berjuang adalah untuk mengalahkan orang lain, tapi aku memiliki cara lain dan aku sudah memutuskannya, bahwa rahasia kecil ini akan aku kubur selamanya. Raja Bandi yang sudah sangat marah dan sudah berada di mode tubuh laki-laki, dia tidak akan membiarkan Dewa Sasin begitu saja. Karena Dewa Sasin sudah mengetahui rahasianya, maka Dewa Sasin juga harus mati. Sambil menghajar Dewa Sasin,
Raja Bandi pun kini mengatakan, aku tidak pernah menggunakan kekuatan ini selama bertahun-tahun sejak aku menjadi Raja Asyura. Tapi kali ini kamu telah membuatku menjadi seperti ini. Apakah kamu sudah puas, Sasin Guanyin? Sambil mengatakan hal itu, Raja Bandi menghantamkan kepala Dewa Sasin ke batu sekeras mungkin. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Dewa Sasin ini akan benar-benar dibunuh oleh Raja Bandi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.